Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 16 Oktober 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena cinta dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau boleh menganugerahkan kami kehidupan setiap hari untuk kami berkarya. Bahkan saat ini ya Bapa, di dalam setiap tugas panggilan pelayanan yang kami lakukan. Dan kami butuh kekuatan firman-Mu untuk bagaimana membimbing kami dalam hidup ini. Mari memberkati ya Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 1 Korintus 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri,
Apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah menikah dan tidak menikah, sebuah pilihan. Dalam hidup ini ada berbagai macam orang dengan cara pandangnya masing-masing. Terkhususnya berbicara membahas tentang pernikahan. Masing-masing orang memiliki cara pandang yang tentunya berbeda, berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui secara pribadi atau pengalaman yang pernah ia lihat dari orang tua. Maka dari itu ada orang yang memilih untuk tidak menikah karena mungkin ada di dalam dilema hidup, merasa bahwa buat apa menikah jikalau kehidupan rumah tangga tidak bahagia. Dan juga ada orang yang memilih untuk lebih baik menikah, mungkin karena untuk mendapatkan keturunan, untuk merasakan kebahagiaan dari pasangan masing-masing, karena melihat pernikahan sebagai sesuatu yang kudus di hadapan Allah. Masing-masing orang memiliki cara pandangnya masing-masing. Di dalam pembacaan kita belajar tentang bagaimana Paulus menanggapi tentang bagaimana kehidupan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang tidak terlepas dari kehidupan secara bersama, yaitu satu dengan yang lain saling mengikat. Dan di samping itu, kehidupan mereka dipengaruhi oleh bagaimana mereka harus bertahan hidup. Karena kota Korintus ini adalah pusat perdagangan dan industri yang sangat maju, sehingga ada banyak hal yang membuat kehidupan mereka juga ada di dalam kemerosotan moral. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang, bagaimanapun caranya, tanpa melihat sebenarnya itu baik atau tidak, sebenarnya itu merugikan diri dan orang lain atau tidak. Bahkan menjual diri untuk supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidup. Gemar berpesta pora dan hidup dalam hawa nafsu. Dan kemudian Paulus memberikan tanggapan terkait dengan bagaimana mereka harus hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Paulus memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perkawinan. Wajibkah seseorang menikah?
Bolehkah seseorang menceraikan pasangannya yang kafir? Berdasarkan teks yang ada, Paulus bilang bahwa dirinya tidak menikah. Dan walaupun dia tidak menikah, tapi dia tahu tentang bagaimana menata hidup. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, Paulus menyatakan latar belakang yang disampaikannya atas pertanyaan jemaat. Menurut Paulus, ketika kehidupan mereka penuh dengan percabulan, lebih baik harus menikah. Seorang laki-laki harus nikah. Tetapi itu juga bukan suatu keharusan. Dikatakan juga itu bukan sesuatu yang kemudian semua orang harus menikah. Tidak. Namun itu adalah sebuah pilihan. Paulus menawarkan itu. Paulus menjelaskan bahwa penting sekali untuk sepasang suami istri menjaga kehidupan perkawinan supaya tetap kudus. Ada tujuan di sana ketika membangun kehidupan pernikahan, supaya saling menguduskan satu dengan yang lain. Jikalau seseorang memilih untuk menikah, menentukan jalan hidup untuk memiliki pasangan, itu juga berarti menghindari kehidupan dari dosa. Kalau seseorang tidak memiliki pasangan, lalu ada di dalam kekuasaan dosa dalam diri, hawa nafsu dan lain-lain, itu akan mendorong melakukan kejahatan. Maka baiklah seseorang yang seperti itu, Paulus mengatakan bahwa baiknya menikah. Tetapi jikalau bisa menahan, tidak apa-apa, sama seperti dirinya. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, Paulus menganjurkan kepada orang-orang yang tidak menikah maupun menikah untuk menjaga diri. Jangan sampai jatuh kepada hawa nafsu. Karena hawa nafsu ada pada setiap orang. Dikatakan bahwa harus menjaga diri. Di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, dikatakan bahwa Paulus menentang perceraian seperti apa yang Yesus perintahkan. Jadi kalau tidak mampu untuk menjaga satu dengan yang lain, ya jangan menikah, supaya jangan ada perceraian. Karena pernikahan itu adalah kudus. Istri menguduskan suami dan suami menguduskan istri. Itu sesuatu yang harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga. Menjaga kesucian satu dengan yang lain. Maka dari itu, bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? Kita yang memilih untuk menikah, apakah kita sudah melihat bahwa sejauh ini kita menguduskan kehidupan pernikahan sebagai sesuatu yang harus dijaga?
sebagai suami, sebagai istri, juga sebagai anak-anak, ada di dalam satu rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita terus bergumul untuk keluar dari kehidupan-kehidupan yang membelenggu kita, membuat kita jatuh ke dalam dosa setiap hari. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas perkenanan penyertaan-Mu. Engkau boleh menyertai, memberikan kami apa yang terang untuk kami lewati. Mari memberkati kami ya Bapa, kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.